komoditas ini di Indonesia. Ini nilai strategis. Makanya ketika pada tahun 2020 kita menyetop ekspor ore nikel, Uni Eropa membawa kita ke WTO. WTO tidak Uni Eropa tidak pingin untuk nikel itu dilarang ekspor raw materialnya, harus maunya dikirim mentah aja. Kenapa? Karena memang sejak 350 tahun kita dijajah oleh Belanda, mereka ini sudah candu terhadap sumber daya alam kita. Mereka itu pingin Indonesia hanya mengirim barang mentah aja, mengirim barang mentah aja. Industrinya di luar, nilai tambahnya di luar. Nah kayak gini Golkar nggak bisa mentolerir. Maka di 2019, ketika waktu itu Pak Luhut jadi Menko Marinvest, beliau adalah waktu itu Dewan Penasehat Golkar ya, Pak Lodri ya, Dewan Penasehat Golkar, dan saya Menteri Investasi, menyetop ekspor ore nikel dengan berbagai macam ancaman dari dalam maupun luar negeri. Kita hadapi. Arahan Bapak Presiden waktu itu, Pak Jokowi di 2019-2020 mengatakan bahwa harus dihadapi. Saya katakan tuh Pak Presiden, Pak, sudah saatnya kita harus tegakkan kepala di dunia Eropa. Karena Indonesia merdeka bukan atas dasar pemberian, tapi Indonesia merdeka atas dasar perjuangan dan penuh pengorbanan. Apa yang terjadi? Mereka mau kita ke WTO. Beberapa kali saya berhadapan sama Uni Eropa dan IMF. Saya katakan, Anda boleh hebat, tapi negara kami bukan provinsi kesekian dari negara Anda. Dan ketika kita masuk semua dalam negara G20 yang menguasai 71% dari total GDP dunia. Saya katakan bahwa kita harus mempunyai satu konsep dan kesepakatan. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kami menghargai kedaulatan Anda dan Anda juga harus menghargai kedaulatan kami. Nah, kenapa ini harus kita lakukan? Ini marwah. Kalau kita bicara geostrategis itu bicara marwah negara. Golkar dalam posisi ini karena dilahirkan memang untuk menjadi instrumen politik kesejahteraan bagi pemerintah, harus selalu ada dan selalu posisinya harus pada garda terdepan untuk memperjuangkan apa yang seharusnya negara dapatkan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi negara kita. Ini yang harus kita lakukan. Apa yang terjadi? Saya kasih contoh ketika hilirisasi. Nikel ekspor kita, ini strategisnya ya. Begitu kita dorong melarang ekspor nikel, investor semua datang ke sini. Saya katakan, kami kasih ente nikel, tapi ente bawa duit, bawa teknologi. Kami nggak akan izinkan lagi untuk kalian bawa bahan baku kami. Masuklah investasi dari Amerika, dari Eropa, dari China, dari Jepang, dari Korea. Apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Nikel yang tadinya kita cuma ekspor 3,3 miliar US dollar pada 2017-2018, di 2034 total ekspor kita 34 miliar US dollar. Dan kita menjadi eksportir terbesar di dunia untuk urusan turunan daripada industri nikel. Orang mau cari baterai itu sekarang lebih banyak di Indonesia. Itu baru satu. Yang kedua, geostrategis kawasan kita. Orang membangun industri sekarang harus memakai green energy, energi baru terbarukan. Nah, salah satu di antaranya yang kita punya itu di kawasan Asia Tenggara di Indonesia paling banyak. Dan kita mempunyai CCS. CCS ini untuk menangkap carbon capture, CO2, ke sumur-sumur minyak. Nah, negara tetangga gak punya tuh. Itulah kenapa saya sampai hari ini belum mengizinkan ekspor energi baru terbarukan ke negara tetangga. Karena kita harus mempentingkan kepentingan nasional kita. Nggak bisa.
Kelakuan lama-lama para senior kita, udah cukup kita belajar sama mereka. Jangan lagi negara-negara kecil-kecil itu menganggap kita ini masih bodoh seperti dulu. Enggak lagi. Karena saya yakin generasi sekarang belajar banyak pada generasi pendahulunya. Dan tidak mungkin kita akan melakukan kesalahan yang kedua dari apa yang pernah kita lakukan masa lampau. Enggak ada. Enggak ada. Saya pernah dihujat, kenapa enggak dikirim energi baru terbarukan? Saya bilang oke, saya kasih energi baru terbarukan. Sampah CO2 kalian kita ambil di Indonesia. Tapi pertanyaan saya, apa yang you kasih kepada negara kami? You harus fair. Bapak Ibu semua, secara geostrategi di kawasan Asia Tenggara, FDI, Foreign Direct Investment, kawasan total di dunia, itu 23% masuk di kawasan Asia Tenggara. Dari 23% itu, 56% itu masuk di Singapura, di sektor keuangan. Sisanya untuk sektor manufaktur itu di Indonesia pertama, baru Malaysia. Bayangkan kalau keuangan dia kuasai, bahan baku kita kirim, listrik kita kasih, tempat sampah pun kita siapkan. Pertanyaan saya, negara kita ini mau jadi apa dibandingkan negara yang lain? Saya katakan selama saya jadi Menteri SDM, saya tidak akan biarkan kalau negara belum adil untuk Singapura dan Indonesia. Ini kita bicara tentang nasionalisme. Kalau kita bicara geostrategis, itu bicara tentang nasionalisme. Harapan kita adalah mereka juga bangun kawasan industri, mereka punya duit, kita bangun bareng-bareng, kita dapat pajak, kita dapat penciptaan lapangan pekerjaan. Dan penciptaan lapangan pekerjaan lewat industri itu akan melahirkan peningkatan pendapatan per kapita. Dan mengenai hilirisasi, bayangkan Bapak Ibu semua. Ini secara geostrategi, secara dari SDM. Minyak kita, BBM kita impor dari mana? 54% impor BBM itu dari Singapura. Negara yang nggak punya minyak. Tapi kita beli dari sana. Jadi total produksinya 34% itu marketnya di Indonesia. Harganya sama dengan Middle East. Saya katakan ini kan sebuah strategi yang memalukan. Saya langsung memutuskan 6 bulan ke depan tidak boleh lagi kita impor minyak dari Singapura. Kita impor aja dari Middle East, saya bilang. Jauh lebih bermartabat kita dapat minyak dari Middle East karena dia adalah negara penghasil minyak, daripada kita impor minyak dari negara yang gak pernah melahirkan minyak. Ini otak kita ini kan sebenarnya gak tahu ya. Kita sekolahnya gak tamat atau gimana, bingung juga saya. Itu. Nah, gagasan-gagasan seperti ini yang Partai Golkar akan perjuangkan. Untuk apa? Kedaulatan bangsa dalam geopolitik dan geostrategis. Terakhir, saya mau sampaikan bahwa urusan hilirisasi ini pasti banyak negara yang tidak nyaman. Hal yang banyak negara tidak nyaman, terutama negara-negara G7. Jangan pernah berpikir bahwa negara-negara maju itu akan rela membiarkan negara-negara berkembang yang mempunyai sumber daya alam untuk menjadi negara maju. Dan pernah saya melakukan itu ketika terjadinya G20 di Bali. Saya merumuskan satu konsensus agar negara-negara di G20 untuk bisa mengakui dalam satu kesepakatan kepala negara untuk hilirisasi adalah bagian daripada disepakati. Waktu itu mereka nggak mau. Mereka tidak mau. Terus saya katakan kepada mereka, kalau tidak mau, saya bilang, Inggris di abad 16, dia menguasai bahan baku tekstil. Dan pada abad 16 dia tidak mengizinkan untuk ekspor. Dan kemudian menjadi negara pemain bahan baku tekstil di dunia. Pada abad 19, Amerika menerapkan pajak progresif impor. Untuk apa?
memprotek industrinya. Pada tahun 80-an, China menerapkan TKDN 88%. Untuk apa? Industrinya harus digenjot. Finlandia pada tahun 86 FDI-nya harus minimal 80% untuk negaranya. Dan kemudian negara ini menjadi hebat semua. Saya tanya kepada mereka. Dan kami negara-negara berkembang itu sudah belajar dari Eropa dan Amerika. Dan kami mengikuti jejak kalian. Sekarang kami ingin mengikuti jejak kalian, kalian gak mau untuk menyetujui itu. Pertanyaan saya, jalan apa yang kami harus tempuh untuk bisa seperti kalian? Semua diam. Dan saya katakan kalau tidak ada solusi, berarti kalian pikir kami tidak boleh menjadi seperti kalian. Kalau itu yang terjadi, maka kita tidak sepakat dalam sebuah konsensus kebersamaan. Dan terakhir saya katakan untuk mereka, bahwa saya mohon maaf, waktu itu saya pimpin sidang. Saya mohon maaf, kami negara-negara berkembang, Argentina, Afrika, Brazil, Indonesia, juga iri seperti kalian. Kalian setuju atau tidak setuju, maka ini kita setujui sebagai bagian daripada konsensus kepala-kepala negara. Begitu saya tanya mereka, apa masih ada menteri, waktu itu menteri-menteri G20 semua, apa masih ada negara yang tidak setuju dengan urusan hilirisasi? Semua diam. Saya tanya lagi, masih ada yang tidak setuju dengan urusan hilirisasi? Nggak ada. Saya bilang, saya izin Bapak Ibu semua karena tidak ada yang setuju, maka saya sahkan ini sebagai konsensus politik bersama di antara negara G20. Saya ketok palu. Habis ketok palu, menteri-menteri itu datang semua protes saya. Saya pikir cuma di Munas KNPI aja yang ada ribut begini. Ternyata di G20 juga ada. Jadi itu kira-kira Bapak Ibu semua, jangan pernah berpikir bahwa negara lain akan senang dan besar hati untuk kita maju. Yang bisa membuat negara kita maju adalah kita sendiri. Yang tahu negara ini siapa? Kita juga. Dan ini adalah negara kita yang berdaulat untuk menyosong masa depan yang lebih baik. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan. Pak Burhan, silakan secara politik, nggak ada masalah. Mudah-mudahan Golkar suaranya semakin baik. Dan Pak Burhan ini kan bagian koco mengoco juga, bisa suara partai dan naik atau turun. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua.